Ya, silakan mungkin Anda ingin bertanya-tanya atau lewat chat juga boleh. Bang, jadi kalau mau kaya mentalnya harus orang kaya dulu gitu ya Bang ya. Jangan suka nawar gitu ya. Iya. Jadi gini, jadi mental kaya itu namanya keberlimpahan. Jadi dia harus memiliki rasa keberlimpahan. Misalnya, alhamdulillah. Jadi kalau baca bukunya Law of Attraction, dan buku tentang The Secret ya. The Secret itu kalau kita baca itu, jadi kita boleh mengafirmasikan atau bersyukur pada sesuatu yang sebenarnya kita nggak punya gitu. Misalnya saya senang, saya sangat senang dan bersyukur ketika saya punya uang, karena saya punya uang 100 juta. Walaupun uang itu belum ada gitu. Tapi kalau kita terus mengafirmasi ke situ, nah itu biasanya nanti OTW dalam perjalanan gitu. Atau saya sangat senang dan bersyukur setiap hari karena saya setiap hari bisa makan yang enak. Saya senang dan bersyukur karena teman-teman saya sering ngasih saya hadiah gitu. Padahal itu sesuatu yang tidak ada gitu. Tapi kita bersyukur apalagi dengan sesuatu yang sudah kita miliki. Misalnya saya senang dan bersyukur kantor saya gede, ada wifi-nya gitu. Walaupun wifi-nya waktu itu udah habis gitu. Sudah 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 mati ya tagihannya gitu kan. Tapi kan rasa keberlimpahan itu penting juga. Jadi merasa kita itu bersyukur dengan yang ada gitu. Nah, tadi kan Sarah kan nanya tentang encok kayak pegel-pegel itu, encok encok pegelinu. Nah, encok pegelinu itu terjadi karena kita berada di gelombang otak yang beta ya, beta. Jadi kita itu merasa melihat segala sesuatu itu yang jelek-jeleknya aja gitu. Misalnya hari ini apes apa, pasti kita ingetnya ke situ. Atau hari ini kita dihina orang, kita ingetnya ke situ. Hari ini kita tersinggung sama orang, kita ingetnya ke situ. Tapi kita kurang eh, mengafirmasi segala sesuatu yang enak-enak gitu, yang nikmat pada hari ini gitu. Masa sih dari pagi sampai ini malam ini tidak ada sesuatu yang nikmat. Bisa tadi tidur siang, ya itu harus bersyukur situ. Nah, situ rasa keberlimpahan itu harus muncul. Kalau di Islam kan orang yang bersyukur itu maka dia akan ditambahkan kenikmatannya gitu. Apa tadi? Otak hati tegang, badan ikut tegang. Iya, jadi gini, pikiran kita memikirkan sesuatu yang negatif, lalu direspon oleh perasaan kita kan. Nah, ketika perasaan kita merespon, fisik kita akan merasakan juga. Entah itu perut kita mules, ulu hati kita merasakan apa namanya sesak atau asam lambung gitu. Akhirnya pundak pegal gitu. Karena sesuatu yang kita pikirkan negatif lalu masuk ke perasaan itu pasti berdampak pada fisik kita. Tapi kalau kita berpikir sesuatu yang negatif hari ini, maka saya mengajarkan tentang afirmasi positif ya di diskusi pertama. Nah, mungkin kalau bisa dilihat lagi videonya ya. Jadi kita hari ini ambil buku dan metode scripting ya, scripting. Metode scripting itu kita tulis apa yang penegasan-penegasan yang positif. Ambil contoh misalnya saya senang dan bersyukur hari ini saya dapat uang. Saya senang dan bersyukur hari ini saya makan enak. Saya senang dan bersyukur karena hari ini teman-teman saya bikin saya ketawa. Nah, ketika kita banyak afirmasi positif setiap hari, entah itu kita tulis dalam metode scripting atau kita afirmasi air ya, afirmasi air itu kan kayak kita taruh air lalu kita mengucapkan tadi itu ya, mengucapkan kalimat-kalimat itu lalu kita minum air itu. Nah, itu pasti akan berdampak positif ke diri kita. Coba aja deh. Saya ini udah 3 hari ini mandi malam, kehujanan, tapi tidak masuk angin, tidak pegal-pegal seperti biasa. Biasanya juga tidur aja pegel gitu. Ternyata tidur pegel itu ya karena mikirin banyak pikiran negatif gitu. Mikirin hari ya kan, kelakuannya gitu. Akhirnya negatif jadi pegel-pegel gitu. Nah, itu harus kita ubah dengan kita memikirkan hal-hal yang sifatnya positif. Itu pasti berdampak ke fisik gitu. Mana?
Ada lagi, life is energy magnet. Iya, jadi maksudnya di sini adalah bahwa diri kita ini sebenarnya magnet ya, magnet. Dia akan menarik frekuensi yang cocok gitu, yang sefrekuensi sama kita. Ambil contoh misalnya kita hari ini muncul kebencian-kebencian, kemarahan-kemarahan, maka kebencian dan kemarahan itu akan datang ke kita. Dan itu kan terjadi loh. Beberapa kali mungkin terjadi sama kita ya. Misalnya satu kantor ini iri-irian, sirik-sirikan ya. Itu pasti akan berdampak ke pemasukan atau apa namanya ya, ke perusahaan itu. Kalau ada persaingan yang tidak sehat ya di dalam suatu perusahaan atau organisasi ya, itu pasti akan bermasalah gitu, akan mendapatkan masalah-masalah. Tapi kalau misalnya organisasi atau perusahaan itu terjadi kerjasama, kolaborasi yang baik, atasan, bawahan, teman gitu ya, tidak ada sirik-sirikan, tidak ada iri-irian gitu kan, maka dia akan mengeluarkan vibrasi yang positif. Nah itu akan vibrasi yang positif itu akan mempengaruhi realitas. Ya, omset bisa naik, naik berkali lipat gitu kan, ada kemajuan-kemajuan di situ. Jadi kita harus tetap menjaga vibrasi kita harus tetap tinggi gitu. Jangan sampai kita berada dalam vibrasi rendah. Nah, vibrasi rendah seperti apa contohnya? Pesimis, pemarah, terus apatis, semua kita anggap salah. Pemalu itu juga termasuk vibrasi rendah. Karena pemalu itu kan identik dengan merasa diri itu hina, merasa diri itu rendah gitu. Itu vibrasi rendah. Nah, vibrasi yang tinggi itu apa? Seperti perasaan damai tanpa ada konflik batin di diri kita. Lalu ada yang namanya pencerahan. Itu tingkatan-tingkatan orang kesadaran tinggi ya, para orang soleh lah. Orang kalau ini Siddhartha Gautama ya kan, wali-wali, nabi-nabi itu pencerahan. Nah, tingkatan kedua adalah kedamaian. Jadi tidak ada konflik batin di hati kita, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa sombong. Kemudian ada yang namanya sukacita. Sukacita itu dia itu senang melihat temannya senang. Nah, dia akan merasa susah kalau dia melihat temannya susah gitu. Jadi dia selalu senang gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya cinta gitu. Jadi orang yang jatuh cinta itu sebenarnya vibrasinya tinggi gitu. Orang yang cinta itu bukan hanya pada lawan jenis ya, anak, teman, ponakan, sahabat, nah itu bisa memunculkan vibrasi yang tinggi. Itu sukacita, ya, itu tadi ya. Jadi kita harus memasukkan rasa syukur, itu juga memunculkan optimisme, itu harus kita munculkan terus-menerus sehingga vibrasi kita tetap berada di zona yang tinggi, vibrasi yang tinggi. Ketika vibrasi kita tinggi, maka tadi itu rezeki seperti diantar. Jadi atau rezeki itu seperti kita menjemput, bukan kita mengejar ya, menjemput. Tapi kalau orang yang berada di vibrasi rendah, pemarah, emosional, terus apa namanya sombong, kemudian apa tadi apatis ya, suka menyalahkan kondisi semua orang gitu, kondisi cemas bahkan itu, maka dia akan mengejar rezeki itu seperti mengejar itu. Dia akan capek sendiri. Kalaupun nanti dia kaya ya, dia akan mengalami depresi, stres, atau dia mengalami yang namanya eh, kecemasan gitu ya. Atau dia bahkan sampai sakit secara fisik tuh juga ada. Jadi terlalu terlalu di zona vibrasi rendah itu. Kalau nama di dalam istilah ilmu vibrasi itu namanya zona zona force. Kalau yang sukacita, cinta, kedamaian itu zonanya power gitu. Jadi ada keterlibatan Tuhan dan semesta. Jadi ada konspirasi semesta untuk kesuksesan seseorang. Nah, itu di zona power. Ada lagi? Mungkin ada yang mau memberikan ini nih, apa namanya? Oh iya, saya pernah kayak gitu, bener tuh. Gitu. Ingin memberikan pandangan gitu. Intinya bersyukur Ada ya Bang nggak? ya. Iya, ya, bersyukur itu adalah afirmasi positif tadi itu.
Buah kuantum, Bang. Roy. Nah, kuantum. Jadi ada di diri kita ini ada yang namanya hal-hal yang tidak terlihat ya. Kalau dalam istilah itu fisika kuantum. Jadi seperti energi, vibrasi itu sesuatu yang tidak terlihat itu. Jadi dan itu sumbernya dari mana tadi? Pikiran, perasaan. Jadi kalau kita lihat di pertemuan sebelumnya itu perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi karakter, dan karakter mempengaruhi nasib. Jadi kalau kita nasib kita berantakan berarti harus kita evaluasi adalah pikiran kita dan perasaan kita. Ini berarti di frekuensi yang salah gitu. Kalau nonton film The Secret ya, yang Katie Holmes itu filmnya, nanti bisa nonton lah di Netflix ya. Bagaimana ketika dia selalu mencemaskan kehidupan anak-anaknya, lalu dibilang anaknya harus realistis, jangan terlalu banyak mimpi yang besar-besar, bahkan dia cemas dengan kehidupannya karena dia kan ditinggal meninggal suaminya selama 5 tahun ya. Akhirnya banyak stres, depresi, cemas yang sangat berlebihan. Bahkan dia anaknya punya mimpi yang besar pun jangan begitu. Kamu berpikir yang realistis saja. Gitu. Sehingga muncul rasa rendah diri. Nah ternyata dari situ pikiran-pikiran negatif itu menyebabkan justru hutangnya segunung. Ada yang bilang katanya tidak segunung juga sih. Ya tapi nggak segundukan juga kata ibunya kan. Hutangmu banyak, lalu ditambah rumahnya kena badai, lalu atapnya kena tiban itu apa? Tiban pohon. Kemudian sama pacara dibilang kita harus berpikir positif. Kita harus menjadikan diri kita magnet positif. Nah, mulai tuh terjadi perubahan-perubahan. Ternyata suaminya ini punya hak paten, punya hak paten yang royaltinya itu sangat besar gitu. Akhirnya tiba-tiba dia menjadi kaya. Ternyata ketika dia merubah perasaan pikirannya itu menjadi positif, nasibnya berubah gitu. Nah, itu tadi teori kuantum itu. Nah, kita harus sebenarnya kita yang rubah bukannya kita ngerubah penampilan kita. Kan orang bilang terubah penampilan kita, kita rubah ya kita harus rubah dulu pikiran dan perasaan kita. Nanti tindakan kita akan mengikuti untuk kita menjadi layak, menjadi lebih baik gitu. Jadi nasib-nasib buruk, kenapa ya hari ini gue apes mulu ya? Berarti pikiran dan perasaan itu sering negatif gitu. Nah, itu menjadi vibrasi atau kuantum tadi, sesuatu yang tidak terlihat itu menjadi vibrasi negatif itu yang berdampak pada kehidupan dia. Ada lagi? Mungkin ada yang ingin ngomong, tinggal di chat, izin bertanya. Silakan Anhari, silakan. Assalamualaikum. Jangan bercanda, jangan bercanda. Silakan, Maaf, silakan. saya salah pencet tadi. Assalamualaikum Bang Adri, teman-teman semuanya. Enggak izin bertanya. Tadi kan soal circle pertemanan ya, yang soal apa namanya itu kan circle pertemanan yang apa berteman dengan teman yang mental kaya, mental miskin. Itu kan circle pertemanan. Nah, itu sama kayak misalkan kalau diistilahkan itu berteman berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan ikut wangi. Berteman dengan apa tukang penempa kerja kita akan ikut bau asap gitu kan kurang lebihnya seperti itulah bagaimana menghadirkan sisi positif kita apa menjadikan sisi positif kita itu juga menularkan di sekitar kita ya walaupun mereka misalkan apa vibrasinya vibrasi rendah gitu kan. Oke. Jadi memang kalau kita vibrasi rendah, kita akan mudah terpengaruh oleh orang. Terpengaruh oleh orang. Saya pernah ikut pelatihan itu ya. Jadi dikatakan misalnya orang yang vibrasinya tinggi, dia jangankan mengaruhkan teman-temannya atau keluarganya. Bahkan satu kota itu bisa terpengaruh oleh dia dengan vibrasinya dia ini.
Misalnya dia hari ini orang yang vibrasinya tinggi ya, ini mungkin agak agak kita ke spiritual ya, ke dunia spiritual ya. Orang yang vibrasinya tinggi, misalnya marah nih, dia kesel aja, itu alam tuh bergolak loh. Entah itu tiba-tiba petir gede atau misalnya hujan gelap, terus tiba-tiba situasi alam itu berubah. Itu kalau orang vibrasinya tinggi. Kan ada dulu ya, aku akan membalas dendam, tiba-tiba keluar petir, jeger. Itu kan ada kan di sinetron-sinetron film-film zaman dulu gitu. Nah, begitu juga misalnya ketika terlalu banyak nih, misalnya terlalu banyak orang yang marah, terlalu banyak orang yang perasaannya negatif, pikirannya negatif, itu akan berpengaruh pada pada alam. Ya, berpengaruh pada alam, ya sinetron India akan berpengaruh pada alam sekitar kita. Bahkan dikatakan misalnya orang yang sering berantem itu ya, misalnya sering rumah tangga yang sering perang ya, itu sampai lampu bohlam itu bisa bisa putus, sering putus itu. Atau tiba-tiba muncul binatang-binatang yang tidak diinginkan seperti ular, atau tiba-tiba di rumah kita ada kalajengking, di rumah kita ada yang namanya laba-laba yang beracun itu kan. Itu faktor dari vibrasi kita sebenarnya mengundang itu. Tapi bisa kalau vibrasi kita positif, misalnya datang kucing ya kan, kucing datang ke rumah, tiba-tiba betah main di rumah kita gitu kan. Itu vibrasi vibrasi yang positif gitu. Salah satunya seperti itu. Tapi kalau kita sering mengeluarkan vibrasi negatif itu pasti berdampak kepada alam sekitar. Nah, kalau vibrasi kita rendah, lalu kita bergaul ke lingkungan yang negatif, nah itu biasanya kita yang terpengaruh walaupun kita anak baik-baik gitu. Ada kan ilmu kriminolog ya. Jadi orang orang jahat itu awalnya tuh dulunya orang baik, tapi ketika dia melihat kejahatan, lalu dia terbiasa, 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 lama-lama dia bisa memaklumi itu, bahkan dia bisa ikut-ikutan jahat. Seperti itu dari orang yang vibrasinya rendah itu ya. Kalau kriminolog lihat seperti itu. Tapi kalau orang yang vibrasinya tinggi, dia justru akan mempengaruhi lingkungannya. Makanya kita tetap ada di tinggi itu. Yang tertinggi itu pencerahan. Yang kedua adalah damai. Berarti hati kita ini harus terus posisikan damai. Kalau ada dendam, lepaskan. Kalau ada kemarahan, lepaskan. Lepaskan itu bukan kita tonjok orang, bukan. Maksudnya lepaskan itu hilangkan gitu. Kita sadari, wah saya udah marah nih, nggak boleh marah. Turunin aja langsung. Lalu kita muncul rasa iri pada teman yang lebih sukses gitu kan. Langsung kita endapkan itu. Endapkan itu, hilangkan itu, lepaskan itu. Terus kita sadari, oh kita nggak boleh iri nih. Lepaskan itu. Nah itu kedamaian, akan munculkan kedamaian di hati. Jadi orang bilang kan, biar damai itu harus banyak ibadah, harus banyak zikir. Tapi harus disadari juga gitu, harus bisa dilepaskan juga gitu. Kalau kita sudah bisa melepaskan perasaan-perasaan negatif di diri kita, nah vibrasi kita akan naik. Disitulah lingkungan kita yang ikut kita gitu. Teman-teman kita, lalu juga kalau kita di kantor kita didengerin, bahkan atasan kita itu bukan kita yang nurut atasan, tapi atasan kadang-kadang terlalu nurut dengan kita gitu, sampai nanya pandangan-pandangan kita, pendapat kita, karena vibrasi kita lebih tinggi gitu. Makanya dibilang orang kaya itu belum apa itu yang di viral itu, lu punya uang, lu punya kuasa gitu. Ya enggak gitu, belum tentu juga gitu. Kadang banyak orang yang kaya itu ya nggak punya kekuasaan juga. Tergantung vibrasinya dia ya, tergantung vibrasinya dia. Kalau vibrasi dia kaya, vibrasinya tinggi ya mungkin dia punya kuasa, tapi kalau vibrasinya rendah ya dia tidak akan punya kuasa gitu. Makanya kan jarang kan orang kaya jadi presiden kan, gitu. Ada lagi apa nih, sinetron India? Ada tanggapan lagi? Izin bertanya. Izin bertanya Kak, bagaimana kalau ada anggota keluarga yang toksik, depresi, manipulatif, pemarah, dan lain-lain? Apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan? Hmm. Nah, untuk menyembuhkannya itu harus kita eh, tidak melawan dia dengan yang sama gitu. Jadi misalnya contohnya gini, positif ketemu
Positif ketemu positif kan tolak menolak, positif negatif ketemu negatif itu tolak menolak, tapi positif ketemu eh, negatif itu akan tarik menarik. Jadi energinya itu. Jadi kita harus, kalau kita punya keluarga yang toksik atau teman-teman yang toksik, ya kita harus berada dalam posisi yang vibrasi tinggi. Jadi kita harus sukacita. Ya, kalau perlu tidak usah dilayani. Itu akan semakin toksik kalau kita berada pada posisi seperti mereka. Jadi kita layani, kita marahin juga. Ini pernah sering terjadi dalam kehidupan saya ya. Mungkin tau lah, kalau di organisasi itu kan ada jegal-jegalan, segala macam gitu kan. Tapi begitu kita berusaha untuk dalam vibrasi tinggi, kita hargai teman-teman kita yang berbeda pandangan, kita hargai teman-teman kita yang rese gitu ya. Nah justru vibrasi kita ini bisa merubah mereka, karakter mereka bisa berubah. Tapi kalau kita negatif, ketemu negatif, ya udah, itu akan semakin, vibrasi negatifnya akan semakin besar gitu. Nanti akan berdampak kepada permasalahan di keluarga itu sendiri. Mungkin dari anggota keluarga itu tiba-tiba terserang penyakit atau segala macam. Itu saya udah sering kali ketemu yang model begitu ya. Jadi ada penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit aneh gitu kan. Punya uang, dapat penyakit, punya uang, dapat masalah. Itu karena itu, toksik itu. Jadi adik kakak iri-irian gitu kan. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal negatif seperti itu. Karena spiritualitas uang ya, bisa membuat semua orang tuh jadi monster gitu. Kalau kita tahu misal kasus santet ya, itu kalau kita ketemuin pelakunya siapa? Kalau nggak adiknya, kakaknya, tantenya gitu, pasti pertemuannya di situ, ya kan? Ya, karena perasaannya sudah negatif itu. Jadi untuk menghadapinya adalah kita tetap berada dalam vibrasi tinggi. Nanti kalau kita bahas logika santet, panjang lagi nih cerita. Di santet itu sebenarnya bisa dikalahkan kalau kita vibrasinya tinggi gitu. Kalau vibrasi rendah kita gampang tuh kesurupan, ya kan? Coba dia orang-orang yang sering kesurupan, pasti mereka punya trauma, punya rasa cemas, punya depresi di masa lalu gitu. Terus orang yang mudah kena santet itu juga punya masalah juga di perasaan dan pikirannya. Tapi orang-orang vibrasi rendah, ya dia tidak akan kenapa-napa gitu. Tidak akan bisa disantet. Begitu. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi lingkungan yang seperti itu, kita harus tetap berada dalam vibrasi yang tinggi. Tuh. Nanti mereka berubah sendiri. Dia apa? Bang, gimana kan kaya itu nggak apa-apa kan ya Bang ya? Tadi kan kata Bang uang itu bisa bikin orang itu kayak keluar sifatnya gitu kan. Tapi Hmm. kan kita juga maksudnya kan boleh kaya gitu Bang. Kaya tapi tetap jadi baik itu gimana tuh maksudnya? Nah, kan kita harus sadari ini loh. Maksudnya sisi positifnya uang ya. Sifat asli kita keluar. Jadi kalau nih saya punya uang nih misalnya. Nah, sifat asli mulai keluar tuh. Sifat boros, sifat tamak, mungkin serakah, sikap misalnya merendahkan orang yang miskin, sombong segala macam. Nah, itu kita sadari, wah sudah mulai muncul nih sifat-sifat ini. Nah, kalau kita punya kesadaran itu langsung kita lepaskan. Kita lepaskan itu. Jadi emang kalau dalam Buddha itu kan ajaran Buddha ya, spiritual tertinggi itu bukan tertinggi sih. Ya pokoknya Buddha itu kan begitu. Inti ajarannya adalah pelepasan dari kemelekatan itu, kemelekatan. Jadi ketika kita mulai kaya itu, kemelekatan itu bukan muncul di situ. Mungkin dulu kita pernah direndahin orang ya. Nah, ketika kaya kita tuh punya kesempatan untuk merendahkan lagi gitu, atau kita membuktikan lah bahasa gitu. Biar kita nggak direndahin, kita pamer yuk gini gini gini. Ternyata sama aja gitu kelakuan kita kan gitu. Nah, di situ kita butuh namanya kesadaran. Kesadaran bahwa oh ini bermasalah nih. Akhirnya kita lepaskan gitu. Kita lepaskan sifat-sifat negatif itu. Jadi sebenarnya kita nggak butuh guru spiritual itu ya di era modern ini ya bukan ustadz, bukan bukan syekh itu ya, tapi guru spiritual kita uang itu. Karena ustadz kalau kena uang juga
spiritual bermasalah kan kalau udah mulai kenal duit kan gitu. Udah pengen kawin lagi, pengen apa duit pesantren diambil sebagian gitu. Nah, jadi orang kalap lah ketika punya uang. Nah, makanya itu butuh namanya kesadaran. Kesadaran kita lalu setelah sadar kita lepaskan. Simbol di Islam ya kurban, menyembelih kemelekatan tujuannya. Iya, kurban itu adalah salah satu contohnya. Salah satu contoh menghilangkan kemelekatan itu. Nah, Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya demi demi Tuhannya, tapi itu udah ketinggian lah Nabi Ibrahim lah. Kita mungkin yang sederhana kambing itu berkorban dalam hal-hal sesuatu lah. Waktu mungkin mengorbankan waktu demi ibadah gitu. Kayak gitu-gitu. Mengorbankan apa menyembelih keakuan kita gitu. Num apa nih? Pendapat tentang num. Angel number tuh apa? Numerik, Bang. Apa itu? Rata-rata di masyarakat ini. Kurang tahu saya, Mas. Mas siapa namanya? Mas Roy. Kurang tahu saya itu. Coba ada lagi. Nah, tadi afirmasi masalah uang ya. Ini kan pernah saya lakukan ya. Jadi setiap hari itu saya punya buku. Bukunya nggak bawa lagi. Jadi saya punya buku. Jadi bukunya itu namanya metode scripting ya. Jadi kita tulis aja tuh keinginan-keinginan kita di tahun ini, tahun depan itu pokoknya keinginan-keinginan kita yang belum ada. Tapi dengan kalimat afirmasi. Jadi bukan pakai saya ingin, saya mau, kalau gitu. Itu tuh dihilangkan. Jadi kalimatnya seolah-olah itu sudah ada di diri kita. Misalnya contohnya, saya kalimat yang biasa saya pakai ya. Saya senang dan bersyukur karena saya bisa makan enak setiap hari. Itu saya tulis tuh. Saya senang dan bersyukur karena rezeki saya selalu dipermudah. Saya senang dan bersyukur karena uang mudah saya dapatkan tanpa bersusah payah. Itu saya tulis tuh. Walaupun itu belum terjadi, kita tulis aja. Nanti tuh apa namanya dia akan mendatangi kita. Makanya penulis-penulis lagu itu kan biasanya kejadian pada hidupnya gitu. Aku patah hati gitu, gitu. Itu kan itu biasanya kejadian-kejadian ya. Contohnya kayak lagunya siapa namanya itu yang tsunami itu, yang sekarang aku masih di sini. Nah, itu kan kejadian kan. Banyak lagu-lagu lah. Lagu-lagu perselingkuhan, ternyata dia selingkuh, Rosa misalnya kan lagu-lagunya gitu tuh. Patah hati. Nah, kita juga bikin afirmasi-afirmasi itu seolah-olah semua yang kita tulis itu terjadi pada diri kita. Saya senang dan bersyukur karena saya punya mobil merek ini, walaupun itu mobil belum ada. Nah, kalaupun banyak yang gagal misalnya itu karena dia nunggu, jadi tidak usah ditunggu, tulis aja udah tutup. Nah, saya kemarin buka lagi, ternyata banyak permintaan-permintaan saya itu yang terkabul gitu, tapi saya juga sudah lupa udah pernah nulis itu. Nah, itu mungkin tahapannya itu bisa 3 bulan ke depan, bisa setahun ke depan. Jadi kita harus selalu berpikir positif, afirmasi positif, buat itu mau itu scripting, visualisasi, dan lain sebagainya. Kak izin bertanya, bagaimana kalau punya guru spiritual yang pikirannya hanya uang atau mata duitan? Bagaimana menyikapinya? Ini saya nih maksudnya. Iya. Tunggu, minum dulu saya. Saya udah komen.
Nah, jadi berdasarkan penelitian ya, riset tentang spiritual di seluruh dunia gitu, yang kata Pak Gede Prama ya, Gede Prama kan pernah bilang dulu, seorang orang Hindu ya di Bali ya, guru spiritual di Bali. Jadi ada dalam spiritual itu ada hal-hal yang sebenarnya harus dihindari. Yang satu adalah uang ya. Uang itu maksudnya, jadi spiritualitas itu karena uang. Tapi yang kedua juga karena campur baur itu, lawan jenis, lawan jenis. Justru banyak guru-guru spiritual itu kan yang tergoda lawan jenis di situ ya. Cewek-cewek rapuh gitu. Jadi karena rapuh dia dia memanfaatkan itu kan sebagai penasehat dia gitu. Sehingga dia bisa mendapatkan perempuan itu. Nah, itu juga akan membuat suatu perguruan itu, biasanya perguruan spiritual itu apa namanya, bubar atau segala macamnya. Perempuan dan uang. Kecuali uang itu untuk kebutuhan, misalnya kebutuhan, misalnya kayak di tarekat apa gitu ya. Itu kan kasnya itu sampai miliaran, apa namanya, miliaran. Tapi ternyata uang miliaran itu ya bukan buat si gurunya bahkan hidupnya sangat sederhana gitu. Tapi ya buat buat masjidnya, buat makan-makan santri-santrinya di situ. Jadi harus memang uang itu akan datang ketika seseorang itu sudah hilang kemelekatan, kemelekatan. Tapi uang itu penting juga asalkan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu kan terkait ya makan, minum, sekolah, pendidikan itu. Tapi kalau keinginan ini kan lebih kayak pakai nafsu gitu, pakai bukan pakai kemelekatan di situ. Nah, itu yang biasanya berbahaya, bisa terjadi konflik gitu. Tapi bukannya berarti guru spiritual atau ustadz itu tidak boleh suka duit, ya boleh aja, tapi maksudnya itu sebagai sebagai kebutuhan dia, nggak sebatas buat memenuhi kebutuhan dia nggak masalah. Tapi kalau udah memenuhi apa namanya keserakahannya dia nggak boleh gitu. Tapi kalau masih kebutuhan-kebutuhan ya nggak masalah gitu. Apalagi bayar segala macam itu, mahar-mahar itu boleh itu sebenarnya. Itu entar itu kita bahas nanti aja lah, kapan-kapan kita bahas itu. Kenapa misalnya sekolah itu harus bayar, ngaji itu harus bayar, atau berguru spiritual itu harus ada maharnya. Itu ntar kita bahas di forum lain aja. Itu ada vibrasi tertentu sendiri. Jadi kalau kita berguru itu, jadi jangan guru itu di dewa-dewakan, tapi harus dihormati. Kalau tidak dihormati, maka omongannya dia walaupun itu benar, itu susah kita terima gitu. Yang penting kita hormat aja dulu. Nggak usah didewa-dewakan, nggak usah di ini kan. Jadi kita hormati aja gitu. Ntar ada pembahasan lain lah. Kalau itu terlalu panjang kalau saya bahas di sini nanti. Ntar ada pembahasan khusus tentang guru spiritual gitu. Ada lagi? Numeric, angel number sih nggak ngerti sih Mas Roy. Saya no comment. Oh, ada lagi? Nanti kita bahas ya suatu saat tentang kenapa Ustadz itu pentingnya kita itu bersedekah ke guru-guru seperti Ustadz, Kiai, apa vibrasinya yang baik buat kita. Terus kenapa namanya belajar itu ada namanya bayar, perlu yang namanya hasil kata tuh mahar gitu ya. Itu ada pengaruhnya sendiri ke spiritual seseorang. Lalu bagaimana kita menghormati guru itu juga ada faktornya juga. Bagaimana adab seorang murid ke guru, adab seorang guru ke murid. Tapi nanti pembahasannya lain aja, pembahasan lain. Itu khusus uang-uang aja sekarang. Ada lagi? Nggak ada?
Ada lagi Sarah? Udah Bang. Apa nih? Udah. Akib, ada pertanyaan Akib? Ketum Syariah. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Mohon maaf ya, tadi terkendala di teknis ya, jadi tidak putus-putus ya. Mudah-mudahan pesannya sampai. Ya, terima kasih sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Sekian dari kami. Kita akhiri diskusi kita. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Recordingnya kasih Aku stop Abang Adri. recordernya ya Bang.